Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini uh, ini latihan IPS season kedua ya. Jadi yang pertama kemarin sudah kita lalui di minggu sebelum sebelum kemarin ya. Jadi tanggal berapa kemarin itu? Tanggal 7 kita udah latihan dan juga pembahasan soal IPS yang UAS-nya. Nah, sekarang kita akan kembali nyoba latihan soal untuk IPS. Ini nanti ada 21 soal. Kita apa ya? Cara jawabnya masih sama kayak kemarin ya. Jadi kita kasih soal dulu. Ini 1 sampai 6. Nanti dikerjakan dulu sekitar 5 menit. Nah, setelah itu kita akan diskusi jawab nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gimana. Nanti kita juga akan diskusi tentang alasannya kenapa sih dijawab seperti itu. Terus kalau misalnya ada jawaban yang berbeda, nanti bisa disampaikan juga beserta alasannya kenapa memilih jawaban yang berbeda itu tadi. Nah, langsung saja ini bisa dikerjakan dulu nomor 1 sampai 6. Saya kasih waktu sekitar 5 menit ya. Nanti kalau sudah selesai bisa langsung bilang, terus kita akan langsung bareng-bareng bahas.
Sebentar ya, kita tunggu yang lainnya. Oke, sudah ya, kita bisa mulai ya jawab pertanyaannya satu-satu. Kita bahas dari nomor 1. Ini sebenarnya ada beberapa soal yang sudah pernah kita keluarkan di latihan bab ataupun di UAS. Jadi pastinya kalau misalnya yang kemarin-kemarin sempat belajar, semoga masih ingat ya sama jawabannya. Langsung aja nomor 1, saya bacakan, nanti kayak kemarin akan saya lempar pertanyaannya ke masing-masing teman-teman ya. Yang pertama, negara yang pendapatan nasional per kapitanya tinggi dapat dikategorikan sebagai negara A. Maju, B. Dunia ketiga, C. Berkembang, atau D. Gagal. Nah, ini bisa dijawab oleh Mbak Sudarti. Silahkan Mbak Sudarti, nomor 1. Mbak Sudarti menjawab C ya, ini saya lingkarin dulu. Mbak Sudarti menjawab negara yang per kapitanya tinggi ini berkembang. Apakah ada jawaban yang lain dari teman-teman? Atau semuanya setuju dengan jawaban Mbak Sudarti? Oke, Mbak Siti Kasmona dan Mbak Suparmi menjawab A. Yang lainnya, Mbak Charningsi juga A. Mbak Surnia sama Mas Raihan mungkin jawabnya bisa ditulis. Kalau nggak bisa, kalau speakernya nggak bisa, kalau mic-nya nggak bisa ditulis aja. Ini saya kasih warna yang beda ya untuk jawaban teman-teman. Mas Raihan jawab A. Mbak Surnia mungkin sambil kerja ya. Yaudah, kita akan bahas. Jadi jawaban Mbak Surti C, sedangkan teman-teman yang lainnya A. Ini negara yang pendapatan nasional per kapitanya tinggi. Ini kita lihat ya, di sini kata kuncinya adalah pendapatannya tinggi. Nah, kalau pendapatannya per kapita itu relatif tinggi, maka dia itu sudah termasuk dari negara yang maju, sehingga jawabannya A ya. Mbak Sudarti bisa nanti dibenarkan ya. Jadi untuk nomor 1 jawabannya A. Oke, kita lanjut di nomor 2. Negara-negara yang sedang berkembang sering juga disebut dengan istilah negara. Apakah A. negara maju, B. negara dunia ketiga, C. negara industri, ataukah D. negara gagal? Ini bisa dijawab oleh Mbak Suparmi. Silakan Mbak Suparmi. Negara industri. Coba kita akan cek jawaban teman-teman. Mbak Suparmi menjawab C. Oke, ini ini dulu ya, yang lainnya mungkin Mbak Siti Kasmona, Mas Raihan, industri juga Mbak Siti. Yang lainnya Mas Raihan, Mbak Sudarti, Mbak Charningsih. Mas Raihan juga C. Mbak Sudarti juga C. Nah, Mbak Charningsih ini bingung C atau B. Ini Mbak Surnia bisa nggak ya? Nah, Mbak Charningsih C aja apa ini?
Oke, jadi kita jawab ya. Sebenarnya dari pihak Bank Dunia sendiri ini mengkategorikan beberapa negara dengan beberapa istilah ya. Ada yang disebut sebagai negara berkembang, kemudian juga ada negara maju, negara dunia ketiga, seperti itu ya. Nah, sebenarnya penggolongannya ini bisa dilihat dari apa ya, kayak pendapatan per kapitanya, apakah itu pendapatannya cenderung menengah ke bawah atau menengah ke atas, atau bahkan juga pendapatannya termasuk uh, tinggi. Nah, selain dari klasifikasi yang dipunyai oleh Bank Dunia, ada juga klasifikasi oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini biasanya digolongkan menjadi negara terbelakang, berkembang, dan juga negara kaya ya, atau juga negara pengekspor minyak. Selain itu ada juga negara yang disebut kayak penghasilan rendah, negara penghasilan menengah, industri baru, maupun apa negara yang apa ya, kayak negara-negara yang sedang berkembang. Ini kita bisa lihat bahwa apa sih sebenarnya negara di sini. Tadi karena Mbak Yarningsi kan jawabnya ada B ya, kita bahas juga negara dunia ketiga. Jadi kalau negara maju kan udah tahu ya bahwa negara maju itu adalah negara yang dia pendapatan per kapitanya itu cenderung tinggi, kemudian dia juga sudah termasuk negara yang tingkat ekonominya stabil, kemudian juga teknologinya itu sudah sangat berkembang, sudah sangat maju, seperti itu ya. Dan ini kebanyakan berada di negara-negara Eropa, di benua Eropa. Kemudian kalau yang di Asia baru beberapa, di Amerika juga masih beberapa. Kemudian ada yang disebut negara dunia ketiga. Apa itu negara dunia ketiga? Negara dunia ketiga ini adalah negara-negara yang bisa dibilang dia itu adalah negara yang terbentuk setelah adanya perang dunia. Jadi waktu itu negara-negara ini banyak muncul ketika selesainya perang dunia kedua. Jadi yang baru-baru merdeka, kayak misalnya Indonesia, kemudian juga Malaysia, kemudian ada juga negara-negara di daerah Arab, dan juga ada beberapa negara dan banyak negara yang masih ada di benua Afrika. Ini kebanyakan adalah negara-negara dunia ketiga, dan kebanyakan dari negara dunia ketiga ini termasuk negara miskin. Tapi nggak semuanya sih, kayak misalnya Arab Saudi dan Semenanjung Arab itu kebanyakan, walaupun toh termasuk negara dunia ketiga, mereka juga masih termasuk negara yang kaya. Jadi bedakan antara negara yang kaya dengan negara yang maju. Dan ada juga negara industri. Nah, ini kebanyakan negara industri ini dominasinya masih didominasi oleh negara-negara yang sudah lumayan maju. Jadi di sini jawabannya harusnya memang B. Jadi dunia ketiga, bukan industri. Jadi karena industri dan negara maju ini merupakan istilah yang sama ya. Jadi bisa dibilang bahwa negara maju adalah negara industri karena dia sudah menerapkan pola industrialisasi di negaranya. Jadi semuanya itu sudah pakai teknologi. Ini bisa dijawab. Bentar, pakai warna. Oke, bisa dijawab ini salah, negara dunia ketiga. Karena memang negara berkembang itu kebanyakan dia masih merupakan negara dunia ketiga, negara yang baru muncul setelah adanya perang dunia. Jadi waktu itu kan setelah perang dunia kedua itu selesai,
di Indonesia ya, terutama waktu itu ketika Jepang sudah menyerah kepada sekutu, otomatis kan kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Nah disitulah istilah istilah negara dunia ketiga itu mulai muncul. Sedangkan kalau misalnya negara dunia pertama itu biasanya adalah blok barat ya, terus untuk yang dunia kedua ini blok timur gitu. Oke, kita langsung ke pertanyaan nomor 3 ya. Negara di Asia yang dikelompokkan sebagai negara maju adalah, nah ini tadi kita sudah singgung ya, beberapa negara di Asia kelompoknya maju karena memang mereka sudah terlebih dahulu merdeka, yang pertama. Yang kedua juga karena memang teknologi yang berkembang di negara-negara itu sudah sangat maju sehingga mereka bisa disebut juga sebagai negara Asia yang maju. Ini silahkan dijawab oleh Mas Raihan. Monggo nomor 3. Ya, Mas Raihan nomor 3 ya. D. Alasannya kenapa Mas Raihan? Bisa disebutkan? Kalau bisa pakai mic, silahkan pakai mic Mas, jadi teman-temannya tahu alasannya, nggak perlu diketik. Mm-mm. Ya kenapa Mas alasannya? Mm. Mm-mm. Mm. Mm-mm. Oke. Ada jawaban yang lain? Mbak Suparmi, Mbak Siti, Mbak Sudarti, Mbak Yarningsih, Mbak Surya? Ya, Mbak Siti D, Mbak Suparmi. Oke, D juga. Ya, ini D semua ya. Ya, jadi jawabannya Jepang dan juga Korea Selatan. Seperti yang kita bahas tadi ya, bahwa Indonesia, Malaysia, kemudian India, Pakistan, dan juga Cina itu masih termasuk dalam kelompok negara berkembang, walaupun sekarang Cina sudah mulai menuju ke negara maju ya. Oke, kita lanjutkan di nomor 4. Salah satu ciri utama negara berkembang dalam bidang pertanian adalah apakah A. berorientasi ekspor, D. sudah menggunakan mesinisasi, C. padat karya, ataukah D. padat modal. Ini bisa dijawab dengan oleh Mbak Charningsih. Ya Mbak, Mbak Charningsih ada nggak ya? Oke, Mbak Charningsih B. Mbak Suparmi juga menjawab B. Mas Raihan, Mbak Siti.
B juga ya. Yes. Ya, jawabannya kebanyakan B ya. Ya, jadi salah satu ciri utama negara. eh Mbak Jarning sih maunya A apa apa B, ini jadinya A apa B? Ya, kita kita lock jawaban yang pertama aja ya. Jadi jawabannya B karena memang kalau misalnya negara negara berkembang itu kebanyakan kebutuhannya itu masih mementingkan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu ya. Artinya apa? Kalau kita tahu bahwa ekspor itu adalah berarti kita membawa barang dari negara kita keluar atau ke negara lain. Jadi untuk negara berkembang sendiri, fokus utamanya itu mereka bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri terlebih dahulu. Baru setelah nanti ada kelebihan, biasanya mereka akan ekspor. Malah kebanyakan negara berkembang itu masih impor karena memang beberapa apa pola pola apa ya pola pertaniannya juga masih mungkin masih belum begitu canggih walaupun sudah mulai menggunakan mesinisasi di bidang pertaniannya seperti itu. Karena memang salah satu ciri negara berkembang kan lebih fokus ke sektor agrarisnya, ke sektor pertanian maupun perikanan seperti itu. Jadi mereka tidak fokus ke bidang industri dan juga jasa. Beda dengan negara maju, mereka lebih fokus ke industri dan juga jasa. Jadi jawaban nomor 4 adalah B ya, benar. Selanjutnya nomor 5, di bidang ketenaga kerjaan sebagian besar penduduk negara maju, di sini dia ya negara maju memiliki tenaga kerja apakah A terdidik, B tidak terdidik, C terlatih, D terdidik dan terlatih. Monggo Mbak Siti yang belum dapat, Mbak Siti silakan. Oke, terdidik dan terlatih. Semuanya setuju nomor 6 nomor 5 ini terdidik dan terlatih? Setuju ya? Ini soalnya main gampang. Nah, selanjutnya kita langsung ke nomor 6. Ini harusnya Mbak Surni ya kedapatan nomor 6, cuman Mbak Surni kayaknya masih sibuk ya, sibuk kerja. Jadi mungkin saya aja yang jawab. Oke, penyebab khusus terjadinya Perang Dunia II di wilayah Eropa antara lain apakah A. Jerman bersama Polandia menduduki wilayah Rusia. B. Jerman bekerja sama dengan Italia menyerang Perancis. C. Jerman mengusir Yahudi sebagai penyebab rusaknya ekonomi negara. Ataukah D. Jerman menyerang Polandia. Nah, di sini kita harus ingat ya, kita tahu bahwa ada beberapa penyebab umum dan juga penyebab khusus kenapa sih sampai terjadi Perang Dunia Kedua. Jadi pihak yang waktu itu terlibat antara Perang Dunia II itu ada dua kubu ya, ada pihak blok sekutu dan juga blok sentral. Blok sentral ini dia terdiri dari Jerman, Italia, Jepang, Austria, Rumania dan juga Finlandia. Sedangkan untuk blok sekutu sendiri itu mayoritas oleh negara-negara yang dia lebih liberal ya. Jadi kayak Inggris, Prancis, Rusia, Amerika Serikat, RRC kayak gitu ya, Austria, Polandia. Ini belum blok timur, belum blok barat ya, tapi blok sentral dan sekutu masihan. Nah, ini salah satu penyebab di sini disebutkan bahwa ini kan penyebab khusus ya. Nah, salah satu penyebab khusus Perang Dunia II di Eropa ini adalah karena waktu itu sekitar tahun 1939 Jerman ini menyerang kota Danzig di sekitar daerah Polandia, di daerah Laut Baltik. Nah, karena serangan ini akhirnya Polandia itu tidak tinggal diam sehingga mereka membalas serangan dari Jerman. Nah, karena Jerman dan Polandia ini akhirnya perang,
Perancis dan Inggris waktu itu nggak tinggal diam, mereka membela Polandia. Ya mbak, monggo baca ini sih kalau mau keluar sebentar gak apa-apa. Nah karena waktu itu Perancis dan Inggris membela Polandia, akhirnya pecahlah perang Eropa antara eh, Polandia, Inggris, Perancis dengan Jerman. Nah kemudian waktu itu Jerman akhirnya mereka bersekutu juga ya dengan Jepang dan juga dengan Italia waktu itu. Jadi salah satu sebab ini karena kenapa sih Jerman nyerang Polandia waktu itu. Nah sebenarnya sendiri adanya keinginan untuk memperluas wilayah, cakupan wilayah, baik itu di bidang ekonomi maupun wilayah yang secara secara fisik ya. Dan juga memang karena waktu itu eh, Liga Bangsa-Bangsa waktu itu sebelum adanya PBB itu dianggap mereka nggak berhasil menciptakan perdamaian dunia. Buktinya masih ada beberapa blok antar negara, kemudian juga adanya perasaan terlalu fanatik ya terhadap ras dan juga negaranya sendiri waktu itu. Yang ada fanatik kayak fasisme, kemudian juga kayak Calvinisme kayak kayak gitu, sehingga karena hal-hal inilah yang akhirnya menimbulkan perang dunia II meletus. Sehingga ini jawabannya adalah D, Jerman menyerang Polandia tadi ya, di kota Danzig di Polandia. Oke, dari sini udah ya, nggak ada pertanyaan ya. Kita akan lanjut di slide selanjutnya, nomor 7 sampai 11. Jadi nomor 7 sampai 11 ini silahkan dikerjakan dulu 5 menit dari sekarang, nanti kita akan bahas lagi. Oke, kita akan bahas lagi ya. Uh, ini Mbak Rilis udah datang. Ini kita bahas dulu nomor 7.
Oke, Baril udah siap ya? Nomor 7, Perang Pasifik yang menjadi bagian dari Perang Dunia II, yaitu diawali dengan peristiwa apakah A. Pendudukan Saipan di Kepulauan Marina, B. Penyerbuan Jepang terhadap semenanjung Korea, C. Penyerbuan Jepang terhadap wilayah Asia Tenggara dan Cina, ataukah D. Penyerangan Jepang atas pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat. Monggo, Mbak Rilis, Masnya jangan dijawab dulu kalau saya belum ngasih pertanyaan ke masnya ya. Jadi biar nanti eh, satu-satu semuanya tetap baca. Iya, nomor 7. Oke. Eh, Mbak Rilis jawab D, ada yang beda, ada yang jawab lain. Gak ada ya? Ya, semuanya D. D semua. Oke. Ya, jadi salah satu penyebab Perang Dunia II kalau di wilayah Asia atau di wilayah Pasifik ini memang adalah penyerangan Jepang waktu itu atas uh, pangkalan laut Amerika Serikat ya. Jadi gara-gara ini pada akhirnya meletus Perang Dunia II, dan pada waktu itu kebetulan juga Indonesia akhirnya dijajah oleh Jepang. Tapi seiring berjalannya waktu sekitar 3,5 tahun setelah Jepang menjajah Indonesia, akhirnya Indonesia berhasil merdeka, dan juga bertepatan dengan waktu itu Jepang kalah dan menyerah kepada pihak sekutu. Oke, nomor 8. Salah satu isi perjanjian Potsdam 1945 adalah kecuali. Jadi ini yang ada di sini itu merupakan isi perjanjian Potsdam. Nah, yang bukan merupakan isi perjanjian Potsdam ini apa? Apakah A. Demilitarisasi angkatan perang Jerman, ataukah B. Penyerahan Pulau Kuril dan Pulau Sakhalin kepada Rusia, C. Mengadili dan menghukum semua penjahat perang, D. Membagi Jerman dalam 4 daerah pendudukan. Silakan dijawab, Mbak Siti. Nomor 8, Mbak. Oke, Mbak Siti menjawab C. Ada yang beda jawabannya? Yang lainnya? Mbak Sudartik juga C. Yang lain? Mbak Suparmi, Mbak Carningsih, Mbak Rilis, Mbak Suparmi C juga. Oke, jadi ini kita jawab ya. Jadi akhir Perang Dunia II ini dilakukan dengan beberapa penandatanganan perjanjian. Ada perjanjian Potsdam dan juga ada perjanjian San Francisco. Jadi ada dua perjanjian yang berbeda ya. Kalau perjanjian Potsdam ini dilakukan tanggal 2 September 1945 di Potsdam ya, yang isinya ini ditentukan oleh Presiden AS waktu itu, Presiden Truman. Kemudian juga ada Joseph Stalin
yang waktu itu beliau adalah presidennya Rusia. Kemudian juga ada Winston Churchill, dia ini adalah Perdana Menteri Inggris. Nah, perjanjian ini merupakan perjanjian antara sekutu dengan Jerman. Karena waktu itu memang Jerman kalah perang ya dengan pihak sekutu. Dan isi dari perjanjian ini adalah antara lain adalah Jerman pada akhirnya dibagi menjadi 4 daerah pendudukan, yaitu kalau Jerman Barat itu diduduki oleh Amerika Serikat, kemudian Inggris dan Perancis, sedangkan untuk Jerman Timur nanti akan diduduki oleh Rusia. Kemudian Danzig dan juga daerah Jerman bagian timur Sungai Oder dan Neisse itu diberikan pada Polandia. Ini adalah daerah yang tadinya memang miliknya Polandia, kemudian diserang oleh Jerman ya, diduduki oleh Jerman. Kemudian isi perjanjian ketiga adalah bahwa Jerman ini harus membayar kerugian akibat perang kepada sekutu. Dan yang keempat adalah demilitarisasi bagi Jerman, dan juga mengadili dan juga menghukum penjahat-penjahat perang. Sehingga jawabannya adalah B, kecuali penyerahan Pulau Kuriel dan Sakhalin kepada Rusia. Karena memang untuk B, untuk penyerahan Pulau Kuriel dan Sakhalin ini merupakan salah satu isi dari perjanjian San Francisco antara sekutu dengan Jepang. Ya, jawabannya B ya. Oke, nomor 9. Kita lanjut ya. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor di Hawaii, sebuah pangkalan laut milik negara. Apakah Inggris, apakah B Belanda, C Amerika Serikat, atau D Jerman? Ini monggo dijawab oleh Mbak Suparmi. Nomor 9, 9 Mbak. Aduh. Iya. Ya Mbak, nggak tahu ya. Yaudah, nggak apa-apa, nanti baca-baca lagi. Jadi nomor 9 ini langsung saya jawab ya. Jadi ini pangkalan laut milik negara Amerika Serikat ya. Jadi Pearl Harbor di Hawaii ini punya Amerika Serikat. Lanjut. Nomor 10. Pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah pada Jepang di apakah B Karawang, apakah A Karawang, B Kalijati, C Tuntang, atau D Tasikmalaya? Ini monggo Mas Raihan dijawab. Mas Raihan nomor 10 ya. Kalijati ada yang beda nggak yang lainnya? Oke, Kalijati nggak ada yang beda ya. Oke, jadi saya jawab bahwa ya memang pada masa Perang Dunia II awalnya kekuatan Jepang ini berhasil mendesak serangan dari sekutu ya, dan pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati waktu itu Belanda menyerah kepada Jepang yang
diwakili oleh Jenderal Imamura, sekaligus wilayah jajahan Belanda di Asia ini diserahkan kepada Jepang, termasuk Indonesia. Sehingga mulai dari perjanjian Kalijati sini menandai bahwa zaman pendudukan Jepang atas Indonesia itu dimulai. Nomor 11, barisan pelajar sekolah lanjutan bentukan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. Ini secara gampangnya barisan pelajar sekolah lanjutan bentukan Jepang adalah apakah Sainendan, Keibodan, Kakugotokai atau Jawa Hokokai. Ini silahkan dijawab oleh Mbak Charning sih. Kalau ya oke, Mbak Charning sih nggak tahu. Oke, kita langsung bahas ya. Ini istilah-istilah ini kan memang adalah istilah-istilah dari kata-kata Jepang. Nah, ini kita bahas satu persatu. Sainendan yang A ini adalah artinya adalah barisan pemuda. Saya tulis dulu deh. Yang A barisan pemuda. Nah, kemudian yang Keibodan ini adalah barisan ya pembantu polisi. Ya, terus yang C Gakutokai ini adalah barisan pelajar sekolah lanjutan, dan yang terakhir adalah Jawa Hokokai ini adalah himpunan kebaktian rakyat Jawa. Sehingga jawabannya adalah C ya, Gakutokai. Sudah ya, kita lanjut lagi. Nah, ini bisa dijawab dulu, dicari jawabannya, nanti kita akan bahas.
Udah. Ini langsung kita jawab bareng aja ya. Oke. Nomor 12, gerakan 3A dipimpin oleh apakah IR Soekarno, K. Haji Mas Mansur, C. Syahril Sultan Syahrir, atau KD Mr. Samsudin? Ada yang mau jawab? Syahrir, ada yang lain? Oh, siapa? Oh, Mr. Samsudin. Oke. Yang lain? Dia ya berarti ya. Mbak Suparmi dia juga. Oke. Langsung dibahas aja ya. Jadi gerakan 3A ini memang dipimpin oleh Mr. Samsudin yang merupakan dulunya itu mantan anggota mantan anggota. Jadi jadi awalnya kan gerakan 3A ini sebenarnya dibentuk oleh pihak Jepang ya, dengan harapan apa ya, membantu Jepang dalam peperangan. Jadi ada kenapa disebut 3A ini, karena secara slogan ini adalah bahwa Jepang itu merupakan cahaya Asia, pelindung Asia, dan juga pemimpin Asia. Jadi waktu itu kan karena memang partai politik itu dilarang berdiri oleh Jepang, akhirnya untuk membantu propaganda Jepang ini memicu perang Asia Timur Raya, akhirnya dibentuklah gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Samsudin yang merupakan bekas anggota Parindra pada zaman Hindia Belanda. Jadi jawabannya adalah D. 13. Setelah gerakan 3A dianggap tidak menguntungkan, maka organisasi tersebut oleh Jepang dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuk organisasi apakah A. Putra, apakah B. Parindra, C. MIAI, ataukah D. Masyumi? Ya, ada yang mau jawab? Putra A. Yang lainnya ada yang beda? Udah ya, sepakat A semua ya. Jadi jawabannya setelah gerakan 3A ini tidak menguntungkan, maka 3A dibubarkan dan diganti oleh Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Nah, ini Putra ini diangkatlah 4 serangkai, yaitu ada IR Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Haji Mas Mansur, dan juga Ki Hajar Dewantara untuk menjadi pemimpin di Putra. Nah, harapannya apa? Dengan mengangkat 4 tokoh ini diharapkan rakyat Indonesia sendiri tuh lebih percaya dan akhirnya mempunyai apa ya, mau membantu Jepang lah ya, membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Ya udah Mbak, gak apa-apa. Selanjutnya nomor 14. Pemimpin-pemimpin di bawah ini pada mulanya melakukan taktik kooperasi dengan pemerintah Jepang, kecuali di sini jawabannya ada IR Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan juga Ahmad Subarjo. Ini ada yang mau jawab? Mbak Suparmi D. Yang lainnya ada yang menjawab yang lain?
C. Beda ya, nggak apa-apa. Jadi ada dua jawaban. Kalau Mbak Suparmi D, Mbak Siti C. Yang lainnya kita voting apakah C ataukah D. Mbak Rilis D. Oke, kita bahas. Jadi waktu pendudukan Jepang ini memang ada dua golongan, yaitu golongan yang dia mau bersifat kooperatif atau bersifat mau bekerja sama dengan Jepang, dan juga ada yang bersifat non kooperatif, nggak mau bekerja sama dengan Jepang. Ini golongan yang mau bekerja sama dengan Jepang, misalnya ada Pak Soekarno, kemudian juga ada Dr. Andes Muhammad Hatta ya, Pak Soekarno Pak Hatta. Nah ini ada juga yang nggak mau berkolaborasi ya dengan Jepang, nggak mau, pokoknya mereka pergerakannya ini melalui gerakan bawah tanah atau tanpa sepengetahuan pemerintah Jepang. Nah ini misalnya Sultan Syahrir, kemudian Amir Syarifuddin, terus ada juga Sukarni, Pemuda Menteng, Persatuan Mahasiswa, dan juga ada Kaikun. Jadi di sini jawabannya adalah Sultan Syahrir. Ya kita ingat ya peristiwa Rengas Dengklok waktu itu. Iya, waktu itu peristiwa Rengas Dengklok ini kan dari golongan muda, golongannya Sultan Syahrir ini kan menolak golongan tua yang mereka lebih cenderung kooperatif dengan Jepang ya, karena ditakutkan nantinya kalau kita terlalu kooperatif ini udah kesempatan kita bisa merdeka, kalau mereka nggak langsung ambil kesempatan itu bisa jadi kita nggak jadi merdeka, malah dijajah oleh pihak sekutu. Nah oleh karena itu terjadi penculikan, ya, penculikan yang dilakukan oleh golongan muda terhadap Bapak Soekarno dan Bapak Hatta. Oke, nomor 15, pasukan sekutu yang bertugas mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang di Asia Tenggara ini dipimpin oleh apakah Lord Mountbatten, Sir John Hay III, AWS Malabi, ataukah Lord Mountbatten. Ini jawabannya jelas ya? Iya. Ya, jawabannya jelas sih. Ya, Lord Louis Mountbatten ya. Ini memang waktu itu adalah pemimpin untuk pengambil alihan kekuasaan dari Jepang di Asia Tenggara. Ini dari Inggris ya. Kemudian AFNEI atau AFNEI ini singkatan dari apakah A. Allied Force Netherlands East Indies, ataukah Allied Force Netherlands Eastern Indies, C. Allied Force Netherlands East Indies, ataukah Allied Force Netherlands East Indies. Ini juga udah pasti sih jawabannya, cuman agak-agak mirip, jadi mungkin banyak kan bingung. Ya, Indies ya, ini jawabannya adalah C ya, Allied Force Netherlands East Indies. Oke, nah ini adalah slide terakhir, ini langsung kita bahas aja ya biar nggak lama-lama. Dan di sini nomor 17, tewasnya pemimpin pasukan Inggris di Surabaya memicu serangan besar-besaran pasukan Inggris terhadap kota Surabaya. Nama pemimpin pasukan Inggris itu adalah apakah A. Brigjen T.D. Kelly, B. Brigjen AWS Malabi, D. C. Brigjen Van Poel, ataukah D. Brigjen Squemernon. Ted Kelly. Yang lain ada lagi? Oke. Ini pertempuran Surabaya ya. Ya, jadi pertempuran Surabaya waktu itu
dimulai tanggal 25 Oktober 1945. Jadi waktu itu uh, Brigjen AWS Malabi ini mendarat di Surabaya. Nah, awalnya mereka itu diterima oleh pihak pemerintah Indonesia di Jawa Timur. Waktu itu awalnya yang jadi gubernur di situ adalah Bapak Suryo ya, Gubernur Suryo, dengan perasaan curiga, tapi mereka tetap diterima tapi dicurigai karena nggak mungkin dong ada tentara sekutu tiba-tiba mendarat di Jawa Timur nggak ngapa-ngapain, itu pasti nggak bener ini kayak gitu kan. Nah bener ternyata uh, perasaan curiga ini tadi bener karena memang waktu itu Bapak Malabi ini, maksudnya dari sekutu sendiri ini menginstruksikan agar arek-arek Surabaya itu mereka menyerah pada sekutu dan juga menyerahkan senjata-senjata yang mereka punya. Nah, karena nggak terima kayak gitu ya, nggak terima, akhirnya nggak sengaja juga Bapak Malabi ini akhirnya apa sih tewas kayak gitu karena kan tidak bisa dihindari lagi peperangannya kayak gitu. Jadi di sini jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 18. Tujuan para pejuang membumi hanguskan kota Bandung Selatan adalah agar apakah A. tidak dimanfaatkan oleh sekutu untuk pertahanan, B. para pejuang dapat menyingkir jauh ke pedesaan, C. para pejuang dapat mengamati musuh dengan jelas, atau D. tidak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini peristiwa Bandung Lautan Api ya. Ini jawabannya adalah A. tidak dimanfaatkan oleh sekutu untuk pertahanan. Jadi waktu itu karena memang pasukan tentara sekutu juga mulai memasuki kota Bandung, mereka sama dengan di Indonesia, mereka menginstruksikan agar masyarakat Bandung ini menyerah kepada sekutu dan memberikan senjata-senjatanya. Jadi senjata-senjatanya juga diserahkan. Nah, tetapi rakyat di Bandung ini mereka tidak menghiraukan. Akhirnya terjadi beberapa insiden dengan pasukan sekutu dan pada tanggal 23 Maret 1946 ini ada ultimatum agar para pejuang RI ini meninggalkan kota Bandung. Akhirnya ya sudah, pejuang-pejuang RI ini kita tinggalkan kota Bandung, tapi sebelumnya kita akan membumi hanguskan Bandung agar tidak dimanfaatkan oleh pihak sekutu. Jadi jawabannya A ya. Selanjutnya nomor 19, pertempuran besar yang terjadi pada bulan Desember tahun 1945 di Medan ini dikenal dengan pertempuran apakah A. medan berdarah, B. medan lautan api, C. medan area, ataukah D. medan artileri. Ini jelas ya, kalau pertempuran Surabaya terkenalnya 10 November, kalau Bandung lautan api. Nah kalau Medan ini disebut dengan pertempuran medan area. Nomor 20, untuk mengenang pertempuran di Semarang, di Simpang 5 didirikan monumen perjuangan. Monumen ini adalah apakah A. Tugu Pahlawan, B. Tugu Palagan, C. Tugu Muda, ataukah
D. Tugu Semarang. Ya, Mas Raihan, mungkin mau jawab? Mas Raihan menjawab C. Tugu Muda. Duh. Tugu Pahlawan itu yang ada di Surabaya, Mbak. Ah. Nah, yang di Simpang 5 Semarang apa? Iya, padahal udah di ini ya, udah dijawab. Iya, iya, iya. Kayak kalau Tugu Pahlawan ini di Surabaya. Kalau ini di mana? Di Ambarawa. Ambarawa. Iya. Nah, ini Tugu Muda adalah tugu yang ada di Simpang 5 Semarang. Iya. Padahal udah dijawabin sama Mas Raihan. Oke, oke. Sekarang yang terakhir ini, Belanda melaksanakan agresi militer pertamanya terhadap Pulau Jawa dan Sumatera pada tanggal apakah A 20 Juli 1947, B 21 Juli 1947, C 20 Juni 1927, atau KD 21 Juni 1947. Agresi militer pertama. Hampir sama. Iya, tapi 21 yang mana ini? Ada dua, 21-nya. Mm-mm. Ya, Mas Ryan jawab 21 Juli 1947. Ya, benar ya. Gini, agresi militer pertamanya dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947. Ini yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Kemudian ada juga, ternyata setelah agresi militer satu, ini juga ada agresi militer kedua. Nah, kapan agresi militer kedua? Ada yang tahu nggak? Mas Raihan, tahu nggak yang agresi militer keduanya kapan? Jadi agresi militer kedua ini sekitar tanggal 19 Desember ya 1948. Jadi hampir bedanya 1 tahun dari agresi militer yang pertama. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Nanti untuk file dan juga materi yang sudah dijawab akan saya share ya 18 Desember Mas. Akan saya share di YouTube dan juga di share di grup untuk nantinya bisa dipakai untuk belajar lagi. Nah, minggu depan kita akan
membahas soal PKN. Jadi tiap tiap minggu kita ganti ya, PKN, IPS, PKN, IPS kayak gitu ya. Nah, nanti biar nggak sering-sering lupa, dibaca-baca lagi aja. Nanti modelnya kayak gini lagi. Saya kasih 5 menit untuk ngerjain dulu, kemudian nanti akan saya tanyain satu-satu kayak gitu ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Semoga nanti bisa bermanfaat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.